Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizatul Pimpinan. Saya dari Politeknik Medika Parmanusada Mataram, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan cairan sendi dari mata kuliah Kimia Klinik dari yang langsung dipegang oleh dosen Ibu Ika Nur Fajari Matari. Di sini ada pemeriksaan cairan sendi. Pemeriksaan ini dikenal formal sebagai analisis cairan sinovial. Akan tetapi mempunyai nama lain yaitu analisis cairan sendi. Pemeriksaan cairan sendi dilakukan untuk membantu mendiagnosa penyebab peradangan, nyeri, dan pembengkakan pada sendi. Cairan sendi diambil menggunakan jarum yang ditusuk ke dalam cairan itu berada. Cairan sinovial berfungsi sebagai pelumas dalam sendi. Cairan ini akan memberikan nutrisi bagi tulang rawan sehingga tidak dapat aus selama penggunaan atau gesekan dalam pergerakan sendi. Analisis cairan sendi terdiri dari beberapa karakteristik cairan sendi yang patut dikaji antara lain. Yang pertama, karakteristik fisik. Yang kedua, karakteristik kimia. Yang ketiga, karakteristik mikroskopik. Yang keempat, karakteristik infeksius. Nah, yang pertama, karakteristik fisik. Karakteristik fisik yang normal berupa cairan bening berwarna jernih hingga kuningan dan kental. Perubahan yang terkait pada aspek fisik ini yaitu cairan keputihan atau berawan disebabkan oleh hadirnya mikroorganisme dan sel darah putih, dan berwarna kemerahan akibat hadirnya sel darah merah. Antara cairan sinovial berawan dan kemerahan dapat terjadi dalam suatu spesimen. Yang kedua, karakteristik kimia. Di sini meliputi glukosa, protein, asam urat yang meningkat. Nah, di sini yang tiga ada karakteristik mikroskopik. Nah, di sini ada menghitung sel-sel yang terdapat pada cairan sinovial, terutama menghitung leukosit. Batas normal yaitu 200 sel. Leukosit yang berlebihan menandakan adanya inflamasi seperti pada gout dan rheumatoid arthritis. Neutrofilia menandakan infeksi bakteri dan eosinofilia menandakan penyakit Lyme. Dan melewati cairan sinovial ke sinar polarisasi untuk melihat adanya kristal asam urat atau kristal jarum pada penyakit gout. Nah, yang keempat ada karakteristik infeksius. Menemukan agen infeksius, bakteri atau jamur dalam cairan sinovial melalui yang pertama pemeriksaan pewarnaan gram untuk melihat tipe agen infeksius. Yang kedua, pembiakan uji kerentanan terhadap antibiotik sebagai panduan dalam memilih antibiotik. Dan yang ketiga, uji BTA jika dikhawatirkan adanya mikrobakterium. Analisis cairan sendi dilakukan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan di daerah sendi tersebut. Yang pertama, nyeri di daerah persendian. Yang kedua, eritema meliputi daerah persendian dan sekitarnya. Yang ketiga, inflamasi di daerah persendian. Dan yang keempat, akumulasi cairan sinovial. Prosedur dalam pengambilan cairan sinovial dikenal dengan artrokontesis. Setelah dianestesi lokal, dokter akan melakukan penyuntikan hingga masuk ke tempat cairan sinovial itu berada, yaitu di daerah area di antara tulang-tulang. Selain untuk mengambil spesimen cairan sinovial, prosedur ini dilakukan juga dalam
Yang pertama, mengambil cairan sinovial yang berlebihan untuk mengurangi tekanan yang berlebihan. Yang kedua, injeksi kortikosteroid ke dalam cairan sinovial yang mengalami inflamasi. Cairan sinovial atau cairan sendi ditambahkan dengan asam asetat. Asam asetat akan bereaksi dengan asam hyaluronat untuk membentuk presipitasi. Dalam cairan sendi normal, kadar asam hyaluronat optimal membentuk endapan, sementara pada inflamasi sendi, di mana asam hyaluronat dipecah oleh enzim lisosom sehingga menghasilkan endapan yang tidak begitu memuaskan. Selain itu, kejernihan pada cairan sendi akan menghilang akibat munculnya zat atau sel dalam peradangan.